Puji Tuhan, selamat malam ibu-ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Di malam hari ini kita kembali bersyukur kepada Tuhan karena kita masih diberi kesempatan untuk memuji membesarkan nama Tuhan, bahkan terlebih mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita memulaikan ibadah kita, mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik untuk berkat dan kasih setiamu di malam hari ini. Kami semua dapat kembali beribadah kepadamu. Kami semua dapat kembali diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau pimpin ibadah kami dari awal pertengahan hingga dapat berakhir dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami buka rangkaian ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari sama-sama kita memuji Tuhan. Kita angkat pujian, besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada ternilai. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhanlah penolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya, puji Tuhan. Saat ini kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan pada malam hari ini yaitu amarah manusia. Berbicara tentang amarah, kita tahu bersama bahwa amarah ini merupakan emosi dasar manusia secara universal. Setiap orang pasti mempunyai emosi ini. Siapa sih yang gak pernah marah? Setiap orang pasti pernah marah. Sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, mari sama-sama kita lihat ayat pokok kita yang terdapat di dalam Keluaran pasalnya yang ke-32 ayat 19. Saya akan bacakan ayat ini untuk kita semua. Keluaran pasal 32 ayatnya ke-19. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu dan melihat anak lembu dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya lah kedua loh itu dari tangannya dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Apakah marah itu wajar? Ya, wajar-wajar saja. Namun tergantung dari kita bagaimana kita meresponi perasaan ini. Marah itu wajar, namun bukan berarti boleh. Maksudnya harus tetap terkontrol, harus bisa dikendalikan. Karena marah ini merupakan bagian dari emosi kita. Emosi atau perasaan kita itu ada di dalam diri kita. Berarti kita yang harus menjadi tuan atas perasaan kita, bukan menjadi budak atas perasaan. Menjadi tuan atas perasaan kita artinya kita harus mampu mengendalikan emosi ini, bukan dikendalikan oleh emosi ini. Ketika marah, kita harus tetap terkontrol. Seperti Musa. Saat itu kita bisa lihat, baca di ayat 19-20 bisa dilihat betapa marahnya Musa saat itu. Namun kita lihat di ayatnya yang ke-30, di situ dikatakan keesokan harinya berkatalah Musa kepada bangsa itu, kamu ini telah berbuat dosa besar, tetapi sekarang aku akan naik menghadap Tuhan. Mungkin aku dapat mengadakan perdamaian karena dosamu. Kita bisa lihat kenapa Musa marah, karena dia connect dengan hatinya Tuhan. Dia marah karena bangsa Israel menyimpang dari jalannya Tuhan. Namun dia tetap meminta belas kasihan bagi bangsa Israel kepada Tuhan. Begitupun dengan setiap kehidupan kita. Terkadang emosi ini datang dalam kehidupan kita. Karena marah ini merupakan emosi atau bagian dari perasaan dalam diri kita yang bisa muncul kapan saja dan di mana saja, dan juga bisa berdampak positif maupun negatif
dalam kehidupan kita, tergantung bagaimana kita meresponinya. Maka dari itu, kita harus bisa mengendalikan amarah kita ini, harus bisa mengontrol amarah kita ini. Kita bisa lihat bersama bagaimana amarah yang terkontrol dan yang tidak terkontrol. Contoh dalam Alkitab, marah yang tidak terkontrol, contohnya seperti Raja Saul. Hal yang sama, Raja Saul dibendungi dengan emosi, dengan amarah. Namun bedanya, dia tidak mengontrol amarah tersebut, dia membiarkan amarah tersebut membendungi kehidupannya. Ketika dia marah, ketika dia dibendungi oleh emosinya, dia tidak mengendalikan dan pada akhirnya emosi itu yang menguasai dirinya, dan apa yang terjadi? Hidupnya kehilangan damai sejahtera, hidupnya kehilangan sukacita, dan akhirnya pikiran-pikiran jahat yang muncul di dalam dirinya ketika dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Berbalik dengan Musa, sekalipun marah, namun dia tetap mengendalikan, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia marah karena dia sangat mengasihi bangsa Israel, karena bangsa Israel sudah menyimpang dari jalannya Tuhan. Maka dari itu dia tetap meminta belas kasihannya Tuhan. Yang kita mau sama-sama belajar bagaimana cara kita mengendalikan atau menang atas perasaan, atau menjadi tuan atas perasaan kita. Yang pertama, kita harus bertanya dulu dalam kehidupan kita. Ketika kita mulai marah, kita bertanya dalam diri kita, untuk apa kita marah? Pentingkah kita marah? Dan apa yang akan terjadi setelah kita marah? Apakah kita marah karena mengasihi? Apakah kita marah karena sayang? Marah untuk memperbaiki kesalahan? Atau marah untuk memuaskan keinginan diri sendiri? Marah untuk menyenangkan kepribadian kita? Kita harus tanyakan itu dalam diri kita sendiri. Dan sesudah itu, hal-hal yang perlu kita lakukan untuk dapat mengendalikan emosi kita. Yang paling pertama, yang paling penting, kita harus menyadari kalau kita tidak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Sekeras apapun kita berusaha menahan amarah kita, pasti ujung-ujungnya akan meledak karena amarah itu tidak bisa ditahan. Contohnya seperti balon. Balon ini adalah kehidupan kita, dan udara yang masuk di dalam balon itu adalah emosi kita atau marah yang kita keluarkan. Ketika kita meniup balon, pasti balon itu akan semakin besar. Dan ketika kita tidak bereskan amarah kita seperti udara yang tetap ada di dalam balon tersebut, pastinya ketika kita tiup lagi balon itu akan semakin besar. Sama seperti ketika kita marah lagi dan kita menahannya, kita tidak membereskannya, kita tidak mengeluarkannya, maka itu akan semakin besar seperti balon yang semakin besar, pada akhirnya akan meledak. Ketika meledak, pastinya hancur. Sama seperti kehidupan kita. Ketika kita menahan amarah kita, kita memendam kemarahan kita, ujung-ujungnya pasti akan meledak. Ketika dia meledak, yang terjadi semakin fatal. Kepahitan, kedengkian, bahkan hal-hal yang buruk terjadi dalam kehidupan kita. Kita kehilangan damai sejahtera, kehilangan sukacita, memiliki pikiran-pikiran yang tidak benar. Ketika marah itu kita tahan, maka dari itu marah itu gak boleh ditahan, gak boleh sok kuat menahan amarah tersebut. Namun yang harus kita lakukan, mengontrol, mengendalikan. Amarah itu gak boleh ditahan, harus dibereskan. Yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, kita menyadari kita gak bisa tanpa Tuhan. Kita gak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Sekuat apapun kita, suatu saat pasti kita akan jenuh. Suatu saat itu akan meledak. Maka dari itu kita perlu Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengontrol kehidupan kita. Biarkan Tuhan yang mengendalikan kehidupan kita. Biarkan kasih-Nya yang ada dalam hati kita. Karena ketika kasih-Nya dalam hati kita, roh-Nya ada di dalam diri kita, kehidupan kita pasti dikendalikan. Kehidupan kita pasti penuh dengan damai sejahtera. Sehingga kemarahan itu tidak akan menjadi tuan di atas kita. Seperti Saul, kenapa dia dikendalikan oleh amarahnya? Kenapa dia menjadi budak atas perasaannya?
karena roh Allah sudah tidak ada daripadanya. Roh Allah sudah undur daripadanya. Maka dari itu, sekuat apapun dia menahan emosinya, sekuat apapun dia berusaha, dia tetap dikalahkan oleh emosinya, dia tetap dikalahkan oleh kedagingannya. Begitupun dengan kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita tidak akan mampu. Tanpa Tuhan kita lemah. Kita berusaha untuk tidak marah, pasti kita akan marah karena itu merupakan emosi dasar dalam kehidupan kita. Setiap manusia pasti punya emosi ini. Kita kontrol, namun bukan dengan kekuatan kita sendiri. Biarkan Tuhan yang mengontrol kita, dan pastinya kita turut bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Allah turut campur tangan, kita meresponi. Dengan kita memberikan sepenuhnya totalitas kehidupan kita kepadanya, damai sejahtera menjadi milik bagian kita, maka dari itu amarah tidak akan menguasai kehidupan kita. Dan yang kedua yaitu melepas hak. Ketika kita menyadari kita tidak bisa hidup tanpa Tuhan, kita menyadari kita sangat perlu Tuhan, kita perlu kekuatan dari Tuhan, kita tidak bisa hidup sendiri, kita mulai melepas hak. Hidup kita ini adalah milik Tuhan. Hidupku ini bukanlah aku lagi, tetapi Dia yang hidup di dalam kita. Hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika mungkin ibu-ibu memiliki hak untuk marah, ketika ada hal-hal yang membuat ibu-ibu marah dan ibu-ibu merasa punya hak, saya berhak untuk marah, dia salah, dia telah menyakiti saya, begini. Namun ingat, hidup kita bukanlah milik kita lagi. Kembali bertanya dalam diri kita, untuk apa kita marah? Pentingkah kita marah? Apa yang akan terjadi setelah kita marah? Kalau nggak penting untuk kita marah bukan untuk memperbaiki kesalahan, kita marah hanya untuk menyakiti orang, mendingan jangan. Kontrol, bereskan, ampuni, minta kekuatan dari Tuhan, karena dengan kekuatan kita sendiri kita tidak akan mampu. Jadi yang kedua, melepas hak. Kita lepas sepenuhnya hak kita. Kita minta Tuhan berikan kekuatan dalam kehidupan kita untuk benar-benar totalitas kepada Tuhan. Dan yang ketiga itu buang segala keakuan. Buang segala keakuan dalam diri kita. Mungkin keinginan kita, kepuasan kita yaitu mengeluarkan emosi kita, membentak, memarahi orang yang menyakiti kita. Namun kita dituntut untuk hidup di dalam kasih. Kita dituntut untuk melakukan kehendak Tuhan, seperti Yesus yang hidup di dalam kasih, yang tetap mengasihi orang yang menyakitinya. Begitupun dengan kehidupan kita. Buang segala keakuan kita. Ketika marah itu datang, kembali pertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang saya katakan tadi. Untuk apa? Pentingkah? Apa yang akan terjadi ketika kita marah? Kalau yang terjadi hal-hal negatif, berarti jangan. Namun kalau kita marah untuk kebaikan, kita marah karena menyayangi, karena marah itu wajar. Seperti contoh, orang tua yang memarahi anaknya karena melakukan kesalahan, karena kalau tidak marah, anak itu gak akan tahu apa kesalahannya. Tapi marah bukan berarti yang berlarut-larut, namun marah untuk memperbaiki kesalahan. Berbeda dengan kita marah untuk memuaskan keinginan kita, karena kita sakit hati kepada orang itu, kita marah, kita mengeluarkan emosi kita, dan pada akhirnya efek yang terjadi kita menyakiti orang, kita menyakiti diri sendiri dengan perkataan kita yang tidak baik. Karena ketika kita dikuasai amarah, maka dosa juga mengintip dalam kehidupan kita. Bukan cuma mengintip, dosa menghampiri kehidupan kita. Kita menjadi mengeluarkan kata-kata yang tidak baik, kata-kata yang menyakiti orang. Ketika kita membiarkan amarah ini yang menguasai kehidupan kita. Maka dari itu, ibu-ibu semua, bahkan kita semua, mari kita sama-sama belajar membuang segala keakuan kita. Sekalipun diri ini merasa puas untuk marah, namun ketika kemarahan kita hanya untuk menyenangkan kepribadian kita sendiri, kita buang, kita lepaskan.
biarkan Tuhan tinggal dalam kita. Damai sejahtera Tuhan pasti akan selalu menjadi milik bagian kita kalau kita selalu melakukan apa yang diinginkan hati Tuhan. Dan yang terakhir, yang terpenting, berserah pada kekuatan kuasa Tuhan. Seperti poin yang pertama tadi, kita nggak bisa dengan kekuatan kita sendiri. Kita harus berserah kepada kekuatan kuasa Tuhan. Ketika kita melepas hak, buang segala keakuan kita, kita harus berserah kepada kekuatan kuasa Tuhan. Karena dengan kekuatan kita sendiri, pada akhirnya kita akan capek, pada akhirnya kita akan jenuh. Karena manusia kita ini, kedagingan kita ini selalu menjerit-jerit untuk meminta haknya. Maka dari itu, kita tetap berserah kepada kekuatan kuasa Tuhan. Sekalipun dagingku menjerit, sekalipun kita tidak mampu, namun kita tetap percaya Tuhanlah yang memperlengkapi kita, Tuhanlah yang memampukan kita, Tuhan yang membuat kita hidup di dalam kasih-Nya. Amin, ibu-ibu. Puji Tuhan, saya yakin dan percaya kita semua di tempat ini, kita tetap berserah dalam kekuatan kuasa Tuhan. Karena ketika kita tinggal dalam kekuatan kuasa Tuhan, kita tinggal di dalam hadirat-Nya, kita dimampukan untuk tetap mengasihi, kita dimampukan untuk mengendalikan, mengontrol perasaan kita, menjadi Tuhan atas perasaan kita, karena kita sama-sama sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan, kita bukan lagi budak atas perasaan kita, tetapi kita Tuhan atas perasaan kita. Maka dari itu, jangan biarkan amarah ini menguasai kehidupan kita. Seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam kitab Efesus, ketika kita marah, janganlah sampai berbuat dosa. Artinya harus dikendalikan, harus dikontrol. Seperti di dalam Mazmur, pemazmur mengatakan, berhentilah marah, tinggalkanlah panas hati itu. Karena marah itu akan membuat kita jatuh di dalam dosa. Marah yang membuat jatuh di dalam dosa itu adalah marah yang tidak terkontrol. Marah yang akhirnya menjadi tuan atas kita karena kita yang mengizinkannya. Maka dari itu, kita harus mengendalikan emosi kita dengan berserah kepada kekuatan kuasa Tuhan. Kita melepas hak, buang segala keakuan kita, dan pastinya kita tetap tinggal di dalam hadirat-Nya. Dalam doa, dalam penyembahan, kita selalu membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Maka dari itu Tuhan tetap tinggal dalam kehidupan kita. Damai sejahteranya menjadi milik bagian kita. Kita dimampukan untuk mengasihi orang-orang yang menyakiti kita. Kita dimampukan untuk menjadi Tuhan atas perasaan kita. Puji Tuhan, ibu-ibu. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini dapat memberkati kehidupan kita semua. Kita dapat selalu dikuatkan oleh Tuhan. Kita dapat selalu disadarkan oleh Tuhan bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Hidup kita adalah kepunyaan Tuhan. Hidup kita hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Hidup kita bukanlah milik kita sendiri lagi, tapi hidup kita adalah miliknya Tuhan. Maka dari itu kita sama-sama belajar melepaskan hak kita, membuang segala keakuan kita. Karena itu adalah seperti respon kita kepadanya bahwa kita mau benar-benar bersandar, berserah kepada kekuatan kuasa Tuhan. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat firman-Mu pada malam hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu dapat tertanam dalam kehidupan kami, bertumbuh, berbuah-buah guna hormat kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan Engkau yang selalu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kami semua. Biarlah Tuhan kami dapat selalu menyenangkan hati-Mu, kami dapat selalu melakukan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan kontrol, Tuhan kendalikan setiap kehidupan kami. Biar Tuhan Yesus kami dapat selalu menang atas perasaan kami, menjadi Tuhan atas perasaan kami. Kami tidak dikendalikan oleh emosi kami, tapi Tuhan kami yang mengendalikan emosi kami dengan kekuatan daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami sadar kami tidak bisa dengan kekuatan kami sendiri. Maka dari itu Tuhan, kami selalu menyadari, kami selalu mengakui bahwa kami selalu memerlukan Engkau dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan Yesus Kristus berkati setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.